Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Yes, bye. Jadi sekarang kita lagi mawar Makassar Shanghai. Yes. Mau makan siang. Iya. Enak nih. Eke sama Ayah sama tuh Sama. ya makanannya. Iya, apa tuh? Peri chicken. Dirty rice. Dirty rice. Kita apa nih? Kalau kita ini namanya pasta rigatoni al pomodoro. Iya. Kamu emang pinter, kamu emang pinter luar Sesuai dengan biasa. karakternya. Iya, Cocok. iya. Ini cocok berdua. Ayo cobain, ayo. Coba ya, kita cobain ya. Ambil. Jangan lupa mampir-mampir ke Stall Cafe di SCBD. Iya, yuk kita makan. Enak banget ya Aduh. rasanya. Iya. Nggak salah pilihan kita, Bi. Iya. Ini Nas. Jeruk tadi. Makan Endol ya. banget. Apa istilahnya? Endang guri-guri dangdang tuh takar baling-baling. Cocok deh sedandan ya say. Hai. Kita ketemu lagi di Elman Gaul. Debbie, Elman bergaul Gaul. dan Hari Potter Indang hari ini kita sudah bersandai dengan Jeki Timurti. Jeki Timurti ini adalah seorang hairdresser senior, say. Jadi itu kenal desa waktu itu masih model belasan tahun usianya. dulu pas modeling di di Uwul-Uwul. Uwul sama desa. Jadi dulu Jeki ini bergabung dengan Rudyadi Suwarno ya, Mas Rudyadi Suwarno dan kemudian bersolo karir. Betul kali ya. Oke, kita ngobrol langsung sama Jeki. Oke. Ceritain masa kecil dia lahir besar di Mande. Oh, Eka kecil masih di Anambasana tuh. Di mana? Riau. Oh, di Riau. Riau. Berarti Jadi, orang dari Riau. Orang Melayu, tapi Orang Melayu. kita cakap Melayu, tak kecil-kecil udah pindah ke Jakarta. Oh. Kecil-kecil Jakarta tuh aku kemana ya? Mananya akhirnya ketemulah diriku. Aku kayaknya mesti di hairdresser, sebagai hairdresser atau makeup artist. Usia berapa pindah dari Riau ke Medan? Ke Medan ke Jakarta. Kalau pikir waktu saat itu ya, aku udah coba-coba usia tuh berapa ya? SD, SMP, SMA. Ya gitu deh, habis SMA deh, pindah ke Jakarta. SMA Jakarta, tuh gitu bingung nih. Bingung mau ngapain? Mau ngapain Jakarta ya? Tapi aku cari teman-teman, katanya aku tuh lihat Rudi kok rame banget calonnya ya, Rudyadi gitu. Suwarno. Rudyadi Suwarno. Oke. Nah setelah itu aku ke Kursus. Kursus sama kursus Mas Rudi, Jeki, kamu mau belajar? Aku buka sekolah nih. Oh iya deh, aku daftar murid pertama. Murid pertama. Rudi Hadiswara. Yakinlah yang dikatakan. Yakin apa dikatakan Apa yang Tapi Rudi? emang bener ya, orang Bener. yang suka rambut itu orang Riau gitu. Maksudnya kayak hairdresser itu orang Riau loh. Iya. Hairdresser itu orang Riau Makasih. juga. Oh iya. Iya toh. Oh iya. Terus gitu, akhirnya dia masuk dan belajar. Akhirnya Eka masuk dan belajar. Nah, ternyata akhirnya Eka belajar di situ tuh dikasih kurikulum kan. Ini. Modul. Terus bikin gaya bikin sanggul. Pertama keriting apa segala macam itu keduanya. Aku kasih buku sanggul modern nih. Sanggul kayak sanggul Bangkok dulu karena Sanggul kan Bangkok tuh gimana? Sanggul Bangkok tuh yang gini, yang itu kayak hancur gitu. Sanggul Bangkok. Jadi yang gitu, satu Ya, dua, tumpuk gitu. Terus di gambarnya udah begitu. Dah, aku lihat lagi buku sebelahnya lagi
Tango Bangkok yang modelnya yang kayak tikar tuh, silang-silang gitu. Oh, yang silang-silang. Itu bikinnya Dari rambut. Rambut palsu. Rambut palsu. Oke. Rambut Kalau zaman palsu. dulu cemara ya? Enggak ya? Bukan. Oh, bukan. Ada dulu ada herpes namanya. Herpes. Herpes, Ya. herpesnya segini tatakannya, tapi kita taruhnya di tanggok. Oke. Tanggok tuh apa yang dari tikar tuh dari Kayak rotan ini, tuh. kayak keranjang rotan Keranjang gitu. rotan itu, Namanya tanggok kayak tanggok itu. Tanggok. Ya buat meres santen itu, kayak gitu dah. Nah itu dibalik, nah itu seolah-olah kepala orang tuh. Tempel lah itu herpes di situ. Di tanggok. Nah sesuai dengan pelajarannya, hari ini Ranggule ini Bangkoknya. Jadi aku bikin. Pertama aku lihat bukunya, aku langsung bikin aja. Nah, aku belum Rudi udah suruh bikin, aku udah bikin dulu. Karena kamu seneng banget ya? Aku senang banget. Oke. Jadi aku bikin gaya yang ini, yang sudah gitu, gaya yang kedua. Jadi yang silang sama yang mancur, yang kayak tikar sama yang mancur. Iya, Nah, itu udah gitu Rudi dia, Jack, jangan bikin dulu. Yang lain ketinggalan nanti. Oh gitu ya, ya sorry. Karena Aku ya seneng, jadi ya buka-buka, ya pelajari, ya bikin. Iya, Oke. Ya. Jadi banyak yang ilmu yang di situ tuh aku udah lihat itu, kayaknya aku bakat suka gitu. Jadi ternyata akhirnya aku bikin, kata Rudi jangan bikin dulu, nanti yang lain ketinggalan. Ya udah aku bikin belakangan itu, yang berikutnya. Gitu. Terus itu berjalan sampai akhirnya ya ikut perlombaan atau langsung bekerja di salon? Ya karena aku di situ nilai terbaik waktu lulus, nilai terbaik, yang lain nggak lulus, ada beberapa yang murid nggak lulus. Kemudian saya ditawarin jadi guru waktu di Rudi. Gitu. Makanya aku bilang, Jack mau nggak kamu ngajar di Rudi? Hah? Udah ngajar? Boleh? Karena aku nilainya terbaik, jadi dia pikir ya mungkin dia anak pinter kayak untuk ngajar kali ya. Ada Pak foto-foto juga ada tuh, foto lamanya. Jadi kalau bilang boleh Rud. Jadi, nah mulai itu Rudi kan sibuk di salon. Nah aku kan di sekolahan, jadi kursus Hadi Suwarno, Rudi Hadi Suwarno. Nah itu yang dikerjakan kan dari rambut ya pertama, rambut keriting, gunting, cutting ya, terus keriting, pelurusan, blow zaman dulu cuma blow, belajar blow, pegang sisir blow blow itu kan ada cara pegangnya kan, ada mulai dari mananya, tarikannya berapa banyak, berapa panasnya, temperaturnya, jadi rambut gak rusak. Itu kedua, mulai itu kita belajar lagi ke keriting ya, keriting itu curly ya, dulu curly gitu. Oke, jadi dia dari mulai dia masuk kursus, setelah selesai kursus langsung ditawarin menjadi guru. Berapa lama ya akhirnya? Ngajar tuh kira-kira ada berapa tahun, 2-3 tahun. Akhirnya Eko ditawarin untuk jadi art director setiap cabangnya Rudi Hadi Suwarno. Ngapain tuh? Jadi begini, kalau Rudi udah buka salon cabang pertama nih, Jackie kamu pegang itu, kamu urusin anak-anak yang baru masuk kerja, atur mereka bagaimana cara membuat sanggul, cara keriting, cara itu. Ya udah, jadi aku ada director untuk salon ini gitu. Salon pertama, kedua, ketiga, sampai dia buka salon di mana-mana kan. Berapa banyak sih salonnya Mas Rudi? Waduh, Rudi tuh salonnya waktu aku jadi director aja, waktu itu Jakarta ada banyak deh, 5 yang besar. 5 yang besar. 5 yang lain ada yang tapi dia nggak buka yang level yang di bawah ya, tapi levelnya memang menengah ke atas. Maharani. Agak-agak mahal berarti. Maharani. Tapi
nggak apa-apa ya Maharani ada kan jadi cucok kan. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Seinget Ye ada berapa tuh salonnya Mas Rudi? Kan dia art director, berarti dia mengunjungi setiap salonnya Mas Rudi yang ada di setiap kota kan? Eka ya pegang setiap cabang salon Rudi. Waktu itu Rudi buka Duta Merlin, terus Ratu Plaza, director di Ratu Plaza, Grand Hyatt Area Duta. Terus udah gitu Hotel Borobudur. Hotel Borobudur. Semua aku yang pegang sebagai director. Jakarta aja tuh. Luar kota? Kalau kota kita ngadain seminar tuh. Seminar. Jadi ngajarin orang-orang ya. belum yang anak-anak belum ada mua-mua makeup artis sekarang ini nih. Itu zaman itu makeup aku yang udah belajar makeup dan aku yang makeupin pengantin Rudi gitu. Kalau ada orang mau nikah, selalu tawarin ke Jeki yang makeup pengantinnya. Gitu. Oh berarti makeup juga belajar dong ya? Aku belajar dan aku memberikan itu kepintaranku atau skill aku tuh aku tuangkan kepada kepada klien. Kan Rudi nggak bisa pegang pengantin juga, Rudi kan makeup pengantin juga. Waktu zaman itu tukang makeup dikit. Belum. Jadi orang kenal sekali gitu, makanya orang-orang atau yang bergelut di hairdresser atau makeup artis. Waktu kalau kita tahu ya, dulu kan tukang makeup dikit nih. Nah kita bikin seminar nih. Nah pertama Rudi yang bikin seminar kecantikan seluruh Indonesia. Nah awalnya tim sama aku kolaborasi. Nah aku Rudi cutting, gunting ya sama blow, aku makeup sama tanggul. Gitu. Jadi itu. Nah setelah itu pesertanya banyak. Sampai close gitu. Kita ke kota besar sana, Medan, kemana, ke seluruh Indonesia deh. Pesertanya banyak banget tuh, sampai saya bilang Ruth, ini kayaknya berapa puluh tahun lagi bahkan banyak nih setiap lorong ada salon nih. Ada salon karena banyak sekali pesertanya, peminatnya yang tukang makeup dulu kan belum ada. Jadi makeup tuh aku yang makeup pengantin yang udah tahu caranya sama Rudi. Gitu. Terus habis itu kalau nggak salah sempat makeupin Dorce ya? Iya. Itu makeupnya atau buat hairnya? Tahun berapa kira-kira? Itu kalau 23 atau 30 tahun yang lalu deh ya. Kalau aku ingat Dorce jadi memang awal pertama nih ya. Dorce itu kan ya perlu penampilan. Nah dia cari orang siapa sih yang bisa merubah aku yang jadi yang begini-begini jadi begitu gitu ya kan. Jadi lain penampilannya. Yang bisa rambut banyak, tapi yang bisa nyocokin ke mukanya jadi enggak semua lah ya. Yang aku punya feeling aja. Aku lihat muka Dorce itu harusnya feminin. Nah dari Hollywood Wave, Hollywood Wave itu zaman sekarang kan, dulu figure wave lah gitu lah, yang gelombang gitu, membuat wajah feminin. Nah, karena aku guru ngajar dan tahu kalau orang kayak gini bentuk wajah seperti ini cocoknya model rambutnya seperti apa. Jadi Ye aplikasikan itu ke Dorce itu. Nah matanya kan sipit tuh kupil. Aku kasih spot tingkat, bulu mata bertingkat. Jadi orang tahu matanya segini nih. Padahal matanya segini, bulu matanya nggak di sini, jadi di atasnya ada skot, ya di bawah skot itu. Jadi biar kelihatan. Jadi di bawah skotnya itu kasih eyeliner hitam. Jadi orang kalau dilihat dari jauh matanya gede gitu. Jadi selalu yang pegang Dorce setiap kali dia mau ada show atau ada penampilan dimanapun, yang pegang. Iya, ya semenjak itu aku tadinya banyak artis yang lain, ya kita sebut aja. Contohnya Vina Pandiwinata juga dan lain-lain deh.
Tapi Dorce kan jobnya banyak tuh. Iya, iya. Ke luar kota, Iya. sampai ke luar negeri Iya, tuh. iya. HP aku ya HP ketinggalan klien yang ini nggak bisa aku Reguler yang layani. biasa. Iya ya. Tapi aku, aduh hari itu aku nggak bisa aku Dorce. Ya udah. Jadi aku juga nggak enak ya. Tapi aku cari waktu yang aku bisa. Aku bisa nih hari ini gitu kayak gitu. Nah itu singkat waktu Dorce itu memang dikenal dari di Indonesia sampai ke luar negeri. Nah akulah ikutlah juga ke luar negeri. Udah kemana aja tuh? Ke Belanda pertama. Pak Habibie, Pak Habibie duta besar Belanda tuh undang saudaranya Pak Habibie itu. Dia duta besar sana ngundang dalam 17 Agustus. Saya ingat banget tuh. Ya aku udah ada di Tahun Dorce. berapa masih ingat? Tahun berapa itu ya? Berapa tahun yang lalu ya? Tahun berapa? Pak Udah Habibie. lama lah. Pak Habibie berarti udah. Pak Habibie zaman Pak Habibie itu. Iya, iya, iya. Jadi sampai kita ke rumah Pak Habibie tuh tahun Pak Habibie tuh tahun berapa tuh? Ya itu dari udah dandan 17 Agustus rame banget tuh di Belanda kan. Dorce aku sanggul modern dah sama Bangkok gitu. Udah gitu yang sesuai make upnya juga dengan wajahnya, terus kebaya mengangkat budaya kita juga. Jadi itu akhirnya dia pertama nyanyi itu TV juga liput, orang TV ikut ngeliput juga tuh disiarin. Kemudian Indonesianya banyak gitu, masyarakat Indonesianya Iya, ada iya, di di Belanda. Belanda banyak, ya. Banyak banget. Jadi kalau dibilang ya menghibur banget gitu Dorce-nya dan membuat saya yang bisa bukan Buat Dorce kelihatan cantik. cantik, Cucok. ya cucok. Ya meriahnya itu ya singkat cerita habis acara selesai kita ke Pak Habibie di Jerman, rumahnya dia. Lanjut ke Pak Habibie gitu. Oke, jadi ya pokoknya semasa Dorce almarhum produktif, Iya. Ye ikut bersama dia. Iya. Berapa tahun tuh masa produktifnya? Berarti Ye udah nggak dikerja di salon lagi dong? Enggak, Eka tetap di salon. Oh, Jadi tetap. dia kan kalau Dorce kan biasanya di booking tuh hari libur. Tapi kalau Dorce show itu atau Dorce show kan Iya, tahu kan? Iya tahu. Nah, taping waktu hari Senin umpamanya. Hari Senin syuting live. Habis itu selesai live, setelah live taping 3 episode. Habis itu tayang. Minggu depan begitu juga terus. Jadi waktu taping itu aku kan habis ada yang layan hari itu kamu bisa ketemu klien gitu. Jadi masih ngerjain Dorce juga, masih megang salon juga. Salon juga gitu. Tapi siapa lagi selain Dorce? Selain tadi dia bilang ada Vina Panduwinata, Titi Puspa, dari masa ke masa ya. Erni Johan, Teti Kadi, Lili Suryani, Jakarta, dan Mega. Itu aku ingat banget ya Lili Suryani ya. Udah gitu masa ke masa tuh terus. Nah ada Cipta Pesona Bintang dulu kan ada lomba tuh. Dia yang di TVRI. Siapa yang di TVRI kan? Bukan, Cipta Pesona Bintang itu ada di RCTI. Oh pas udah ada RCTI. Nah pas ada di RCTI ada bikin acara lomba nyanyi. Cipta Pesona Bintang. Acaranya itu dilombakan siapa yang bisa nyanyi terbaik itu akan dipilih. Nah yang mengadakan acara itu, yang membawa acara Rita Nasution. Iya kan? Rita Nasution. Nah, dia pegang juga rambutnya. Pegang rambutnya. Tuh. Nah, udah gitu Rita Nasution rambutnya gede-gede. Yang pegang rambutnya, bajunya. Jadi make up-nya juga itu salah satu itu. Nah, waktu lomba-lomba Cipta Pesona Bintang itu yang pesertanya itu banyak tuh yang artis terkenal sekarang. Salah satunya Krisdayanti. Salah satunya Reza, siapa lagi lah pokoknya banyak lah. Jadi setelah itu menelurkan artis yang
legend baru. Iya. Sampai sekarang ya masih akhirnya akhir kan. iya, Iya. masih aktif sampai dengan sekarang. Oke, terus berarti siapa lagi yang dipegang? Rita Nasution. Rita Nasution, Diana Nasution. Diana Nasution. Ya, Diana Nasution kan lari sering juga show di mana-mana gitu. Jadi aku bagi-bagi waktu tuh. Nah, jadi Artinya kalau zaman sekarang dia mua dong ya. muah Bener sekarang kan muah ya? ya. Zaman sekarang disebutnya Soalnya mua. makeup iya, hairstyling. Iya, yang bisa rambut itu kan dulu yang bisa makeup tuh sedikit dulu. Rambut banyak. Rambut banyak. Waktu bisa makeup tuh sedikit. Nah, bagaimana untuk makeup yang bisa orang merubah orang itu Merubah wajah seseorang jadi lebih cantik gitu. Ya itu dia. Makanya artis-artis banyak panggil saya, panggil aku apa saja ya. Berarti Jackie sampai sekarang dia masih kan? Masih. Kalau kan itu semua artis yang dipegang, ada nggak sih kayak petinggi negara? Oh, ya itu pertanyaannya bagus sekali. Iya. Ya kalau petinggi negara itu pasti ada, pasti ada. Dan Mau disanggul juga yang 5 meter. oh ini singkat cerita ya. Dulu Ibu Susi Pujastuti, Menteri Ya, dulu di Menteri Perikanan dan Kelautan, dia kan diminta jadi menteri itu. Iya. Nah, dia disuruh tampil di istana kan. Iya. Nah, dia Jackie gimana ya? Saya ada acara di situ untuk pakai kebaya. Oh, Bu, rambutnya Ibu pasti konde Jawa caranya. Karena baju kebaya toh. Ya, temanya coklat semua. Bapak-bapak juga pakai batik coklat. Nah, ini Ibu pakai kebaya coklat, kutu baru. Cocoknya kan kode Jawa. Yeah. Nah, aku bikin karena Ibu juga rambutnya agak pirang dikit. Yeah. Kode Jawanya juga aku kasih warna pirang. Gitu. Jadi sekilas ya Terus pakai kacamata. oh iya, pakai kacamata Iya kan? pula, Ingat iya. banget tuh. Pakai Dia kan kacamata nyentrik ya. sunglass. Iya, cantik kan? Iya. Iya, sampai dia bilang, yang mana kapalku tenggelamkan lagi. Fotonya itu Iya. cerita singkat waktu ya, cerita-cerita ya sampai pejabat pun aku pakai sering aku dananin sebagai perias. Ya. Berarti sampai sekarang ya masih? Sampai sekarang. Tahun berapa mulainya? Jadi masih ingat nggak waktu itu tahun berapa mulai ya, aktif di dunia ini? Tahun berapa ya? Tahun 70? 70 ya. Tahun 70 ya? 70 dulu mulai belajar, Sampai 74, 75 gitu. Habis itu mulai jadi ada director tuh tahun 80 deh. Sampai sekarang. Apa sekarang? Udah artis sampai politisi juga ya. Iya. Masih terus ya, Say? Masih. Sekarang ini pekerjaannya terbang-terbang atau datang ke tempat klien atau dia ada salon sendiri atau gimana? Oh ya, salon masih di tempat lama. Di mana? Tapi di Menteng. Oh, di Menteng. Oke. Di Gondang Dia. Di Gondang Dia. Cek ini di Gondang Gondang Dia. Namanya Jackie Timurtius. Jackie Timurtius. Oke. Tapi sekarang kalau banyakan kita samperin klien. Oh, Kebanyakan. iya. Mungkin gara-gara pandemi itu. Oh, kali itu ya. sampai cita-cita apa bikin salon berjalan ya. Bus taruh kursi, ada kaca gitu itu sampai itu belum ada tuh. Oh iya. Aku kebayang. Jadi dia pakai mobil gitu, Iya, salon berjalan. Iya. Lagi kepikir itu ya. Kepikir itu. Benar-benar telah jadi itu. Oke. Karena- Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Ya. Say. Bisa punya app juga, jadi Bisa punya app juga. ordernya pakai Iya. itu, order pakai itu. Iya kan? Iya kan. Oke deh kalau gitu, terima kasih banget waktunya Jackie. Iya. Pokoknya semoga sukses. Ya masih ada harapan yang mau disampaikan. Eko kan dari Kemendikbud juga untuk negara. Ini dia kan bergabung di Tiara Kusuma. Tiara Kusuma. Tiara Kusuma. Ketuanya adalah ketua 1 Porleng, ketua 2 Jackie Timurtius, Iya. ketua umumnya Ibu Kusuma Dewi. Ibu Kusuma Dewi. Dan itu ada di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Jadi itu pemerintah sangat mendukung dan kami juga sebagai petani rias kita mendukung negara kita. Iya, Gitu. iya. Apa cara yang Ya, jadi kita itu punya
DPP pusat, Tiara Kusuma itu. Ya pusat itu mengelola daerah-daerah DPD, daerah-daerah itu Surabaya, Medan, apa segala sampai Irian Jaya. Nah, ada DPC juga, cabang-cabang kecil. Jadi kalau dibilang total anggotanya itu banyak, sampai banyak banget gitu ya. Itu. Berapa tahu nggak kira-kira? Berapa ya? Ratusan ada? Ya ada. Ada ratusan. Jadi seluruh Indonesia tuh ada Tiara Kusumanya. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya itu kita itu membagi ilmu pada masyarakat Indonesia, gimana kalau misalnya cara budaya Indonesia gitu. Budaya Indonesia itu penampilannya gimana sih? Gitu. Salah satu mereka make upnya itu diajari juga, rambutnya bagaimana, sanggulnya kayak gitu. Itu kegiatannya. Jadi ada yang pakem ya, ada yang pakem juga. Yang pakem itu ada, tapi kita yang apa ya, nggak pakem, modifikasi. Modification. Ya, jadi itu. Lomba-lomba juga. Oh, cocok. Makanya tetap lomba. Oh, masih sampai sekarang? Lomba iya tetap, makanya peserta juga lomba banyak. Jadi kalau kita bikin lomba tuh ya yang lomba make up. Nah, zaman ini kan zaman generasi sekarang ini anak-anak muda tuh suka make up. Jadi kalau make up itu tentu pakai salah satu produk apa ya? Ya salah satu yang ngajarin ini siapa. Nah, aku biasa bikin seminar narasumber lah, sebagai narasumber. Ngajarin nih, ya kalau ini, kalau ini nutup ini, kalau ini gini gitu. Nah, produk juga kita dukung juga, produk Indonesia lah terutama. Apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud itu terhadap Tiara Kusuma yang semuanya bergerak di bidang? Iya. Nah, pemerintah dari Kemendikbud kan barusan juga kita ada pelantikan baru nih jabatannya. Nah, ketuanya itu kita sarankan juga, kemarin baru ketemu juga karena kita ngomong tentang ini anak-anak kita yang anak-anak muda ya, yang masyarakat teman-teman yang seluruh Indonesia, anak-anaknya yang mau belajar tentang kecantikan, ya silakan masuk organisasi atau lomba aja, atau ikut lomba atau belajar. Nah, belajar dari seminar itu yang ada di daerah-daerah. Kan nggak perlu ke Jakarta lah ya. DPD daerah. Nah, mereka belajar dulu. Belajarnya di sana. Iya. Oke, kalau gitu. Ada lagi harapan yang lain? Harapan lain, mudah-mudahan ini acara ini konten juga sering didengar orang ya, orang juga tahu ya sebetulnya kecantikan itu apa ya gitu kan itu. Ya mudah-mudahan ini berikutnya. Jadi kecantikan apa definisinya coba? Iya, definisinya kecantikan nih kan. Dari sisi kalau di sudut saya, orang kan bilang cantik itu inner beauty. Kalau menurut saya bukan inner beauty, dari mata dulu, dari wajah dulu, dari mata turun ke hati. Makanya dandan penting. Makanya saya juga saranin kalau seminar, saya saranin taruh lipstik di bawah bantal kalau lagi tidur suami istri. Pagi-pagi bangun suami belum pakai lipstik. Terus suami lihat kan ganteng. Si ganteng lihat kan bininya, istri cantik ya kamu masih. Makanya salah satu dandan itu penting. Dandan itu penting. Jadi kecantikan itu tidak hanya inner beauty, tapi penampilan juga penting sekali. Oke, kalau gitu sukses terus Jackie. Terima kasih waktunya. Ini model zaman dahulu. Newsnya ya dulu, newsnya Jackie waktu itu masih belasan tahun. Iya, pakai gaun pengantin cocok, paling lincah deh. Sukses terus ya Jackie. Dan kita mau terima kasih juga untuk Storm yang udah memberikan kita tempat ya. Dan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Debbie dan Elman bergol.